Di tengah hembusan angin laut abad ke-15, sebuah kapal kayu berlayar dari negeri jauh. Di atasnya, seorang pemuda tampak menatap cakrawala. Kelak, ia akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di tanah Jawa. Dialah Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir dengan nama Raden Rahmat sekitar tahun 1401. Kehidupan Raden Rahmat dipenuhi ajaran agama sejak kecil. Kecerdasannya membuat ia mahir membaca Al-Quran, memahami hukum Islam, dan menguasai bahasa Arab serta budaya setempat. Sekitar tahun 1483, ia memutuskan berlayar ke Jawa atas undangan bibinya, Dewi Dwarawati, permaisuri Raja Majapahit, Brawijaya Fau. Sesampainya di Jawa, ia tinggal di Istana Majapahit dan mulai mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga kerajaan. Di Istana Majapahit, Raden Rahmat mengajarkan nilai Islam kepada keluarga kerajaan. Namun, ia melihat peluang dakwah yang lebih luas di tengah rakyat jelata. Maka ia memilih meninggalkan kemewahan istana dan menetap di sebuah wilayah tenang di Surabaya di Ampel. Raden Rahmat membangun pesantren yang kelak menjadi pusat pendidikan Islam tertua di Jawa. Dari sinilah lahir para penyebar Islam legendaris, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat. Semua pernah duduk di bawah bimbingannya. Metode dakwahnya unik. Ia tidak memaksa. Ia menyelipkan ajaran Islam dalam adat dan budaya Jawa, sehingga diterima tanpa penolakan. Sunan Ampel menanamkan ajaran moral yang terkenal hingga kini. Moh limo, 5 hal yang harus dijauhi: tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak memakai narkotika, dan tidak berzina. Ajaran ini menjadi fondasi akhlak bagi masyarakat Jawa kala itu. Sunan Ampel juga berperan dalam lahirnya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Menantunya, Raden Patah, menjadi Sultan Demak pertama atas restu para wali Songo, dengan Sunan Ampel sebagai penasehat utama. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Ampel Denta. Makamnya berada di kompleks Masjid Sunan Ampel, Surabaya, yang hingga kini menjadi tujuan ziarah ribuan orang setiap tahun. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya sebuah pesantren, tapi juga nilai-nilai hidup, berdakwah dengan damai, menghargai budaya, dan membangun moral masyarakat. Nilai-nilai itu seperti gelombang laut yang membawanya ke Jawa dulu, terus mengalir dari generasi ke generasi,